ketika bicara tentang hipnotis saat ini di kalangan umat manusia, itu persepsinya sudah buruk duluan. Hipnotis itu sama dengan kejahatan, ya. Betul. Jadi pada prinsipnya ilmu hipnosis itu adalah ilmu yang banyak digunakan sebagai sarana komunikasi persuasif. Tetapi hipnosis itu adalah ilmu komunikasi yang betul-betul memiliki kekuatan mempengaruhi luar biasa. Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan umat manusia, ya, agar apa? Agar selalu berkata dengan perkataan yang terbaik. Wa man ahsanu qaulan. Nah Pak Ustadz, tapi sebelum kita praktek, ada pertanyaan tentang kadang-kadang orang, mungkin teman-teman juga pernah melihat ada orang yang dihipnotis dengan cara disugesti, dengan kata-kata gitu Pak Ustadz. Dan ada juga dengan hipnotis dengan cara disentuh. Nah itu cara kerjanya, perbedaannya seperti apa Pak Ustadz? Oke. Pertama, terkait dengan sugesti. Sugesti itu bagian dari komunikasi kita, komunikasi hipnosis, itu sugesti. Kita mensugesti orang, itu kita sedang menghipnosis seseorang. Makanya tadi ada orang-orang yang cepat dihipnotis, ada orang-orang yang lama. Maka sebelum hipnoterapis itu menghipnotis orang lain, dia akan melakukan tes yang namanya tes sugesti. Siapa yang sugestivitasnya paling tinggi, maka dia yang paling mudah untuk dihipnotis. Bahkan orang yang tingkat sugestifnya paling tinggi itu ditepuk saja bisa terhipnotis, Bang. Ya, tidur bisa ketika tingkat sugestivitasnya sangat tinggi. Gitu. Itu secara teori dan bisa kita praktekkan. Ya, tetapi bisa jadi mungkin namanya setan kan mengganggu dan merusak akidah manusia dari berbagai cara. Adakah kemudian hipnotis yang menggunakan gendam, menggunakan perdukunan, teknik sihir dan lain? Ya bisa jadi itu ada juga. Yang misalnya disentuh doang set gitu, nggak diomongin apa-apa, orang langsung tertidur gitu. Atau apa disentuh doang nggak diomongin apa-apa, orang langsung tertidur. Bisa jadi itu menggunakan gendam. Tetapi kalau teori ditepuk kemudian orang dihipnotis, itu bisa saja terjadi begini. Misalnya saya tepuk nih, Mas Yogi, tepuk, pak. Nah, pada saat saya tepuk begini, Mas Yogi langsung nengok kan, teng. Nah, pada saat nengok itu, kondisi pikiran lagi dalam kondisi enak tuh dihipnotis. Nah, ketika kemudian, makanya kejadian-kejadian di luar sana ketika ada kejahatan, orang ditepuk, peng, ibu dapat hadiah. Nah, orang kalau mata duitan nih, ngomong dapat hadiah langsung, wow, hadiah dari mana? Dan lain. Nah, ketika dia sudah terpancing dengan kalimat pertama itu, maka orang akan terbawa tuh secara komunikasi. Ya, makanya kalau kejahatan yang via telepon tuh, kejahatan hipnotis yang via telepon, itu kan bahasanya indah-indah. Oh, selamat ibu dapat hadiah ini itu dan lain sebagainya. Ya, kalau orang yang terima teleponnya itu betul-betul orang yang senang duitan, senang hadiah, senang apa, itu langsung mudah terhipnotis. Gitu. Jadi tepukan itu bisa jadi betul dengan tema hipnotis, tapi ketika ditepuk orang nengok baru kemudian ada kata-kata yang membuat orang itu nyaman, orang itu terpengaruh, maka terbawalah itu. Tetapi kalau seandainya sentuhannya tepuk begini, nggak diomongin apa-apa langsung tertidur, bisa jadi itulah cara kerja setan. Di mana-mana setan akan menggelincirkan manusia. Wallahu alam. Baik, sahabat Nuralatif. Sekarang kita sudah kehadiran bintang tamu, Kak Bella. Halo Kak Bella, apa kabar? Alhamdulillah. Gimana tadi perjalanan ke sini? Cukup lumayan cepet. Oke, cukup lumayan cepet ya. Dari mana Kak Bella? Dari Jonggol. Oh, dari Jonggol. Terima kasih Kak Bella atas waktunya. Mungkin Kak Bella yang sedang sibuk-sibuknya tapi masih menyempatkan untuk hadir di Nur Al-Latif. Terima kasih banyak Kak Bella. Iya, siap. Nah Kak Bella, kita sedang berbicara mengenai hipnotis. Oke. Pasti sudah tidak awam kan dengan hipnotis? Enggak. Nah kali ini Kak Bella berkesempatan untuk merasakan. Apa sebelumnya pernah merasakan Kak Bella? Pernah, kalau untuk hipnoterapi pernah. Oh, pernah.
Baik, nah kali ini Kak Bella berkesempatan untuk kembali dihipnotis. Nah sebelum itu saya tanyakan dulu sama Kak Bella, apakah Kak Bella sudah siap ikhlas untuk dihipnotis Kak Bella? Siap. Baik. Kelas. Ya, terima kasih. Baik Mbak Bella, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Iya, hari ini kita mau bermain-main katanya Mbak Bella ya. Luar biasa. Mbak Bella siap ya? Siap, siap. Iya, jadi kita santai aja Mbak Bella, Oke, karena memang kita ingin memberikan sebuah pencerahan kepada publik ya terkait dengan hipnosis. Dan tadi saya sudah banyak bercerita tentang teknik sugestivitas, ya kan? Nah, saya ingin cek bahwa apakah Mbak Bella ini termasuk orang yang tingkat sugestivitasnya tinggi atau rendah? Nah, kita bisa cek sekarang. Boleh. Boleh Mbak Bella? Boleh. Nah, sekarang coba Mbak Bella begini aja tangannya. Oke, sekarang Mbak Bella fokus ya, konsentrasi dengan kedua tangannya Mbak Bella. Sekarang bayangkan ya, Mbak Bella bayangkan terkait dengan kedua tangannya bahwa kedua tangannya telah menyatu menjadi satu sangat kuat. Katakan itu dalam hati dan pikiran Mbak Bella secara berulang. Kedua tangan saya menyatu menjadi satu sangat kuat. Kedua tangan saya menyatu menjadi satu sangat kuat. Sehingga semakin lama semakin kuat. Bahkan bertambah kuat. Ya, saya akan hitung dari 1 sampai 3. Dalam hitungan ketiga bertambah kuat nih. 1, tarik nafas dalam-dalam Mbak Bella. Alirkan nafasnya ke kedua tangan sehingga betul-betul menguatkan dan merekatkan kedua tangan Mbak Bella sekarang. 2, tarik nafas dalam-dalam. Alirkan ke kedua tangan dan sekarang betul-betul lengket, menyatu menjadi satu, bertambah kuat 2 kali lipat dari sebelumnya. 3, tarik nafas dalam-dalam. Alirkan ke kedua tangan dan hembuskan. Sehingga sekarang betul-betul sangat kuat 3 kali lipat dari yang sebelumnya. Ya, sehingga ketika Mbak Bella mencoba untuk membuka bertambah kuat. Nempelnya tambah kuat. Semakin berjuang untuk membuka nih, bertambah kuat nempelnya. Silakan Mbak Bella dibuka. Ya, semakin Mbak Bella mencoba untuk membuka, semakin kuat nempelnya. Bahkan sangat kuat. Semakin Mbak Bella tersenyum, tertawa, itu semakin kuat nempelnya. Ya, perhatikan ya teman-teman ya, perhatikan tuh. Inilah tingkat sugestivitas. Ini gambaran bahwa Mbak Bella memiliki tingkat sugestivitas yang sangat tinggi. Ya, saya yakin Mbak Bella orangnya sangat imajinatif nih, saya yakin. Betul Mbak Bella ya? Iya, betul banget. Betul tuh. Silakan dibuka. Gak bisa. Hah? Gak bisa. Yakin nih? Yakin. Oke, semakin Anda merasa nggak bisa, tambah nggak bisa Mbak. Oke, sekarang tarik nafas dalam-dalam. Alirkan ke kedua tangannya, rasakan dan katakan dalam pikiran dan hati Mbak Bella, kedua tangan saya rileks, normal dan enak sekali. Gitu. Kedua tangan saya rileks, normal dan enak sekali. Sehingga semakin lama aliran darahnya mengalir tuh sangat enak. Ya, beserta dengan aliran nafasnya, sehingga semakin lama mudah digerakkan. Ya. Saya bisa menggerakkan kedua tangan saya mulai dari jari-jari saya. Ya, semakin bisa bergerak. Lihat, perhatikan ya cara kerjanya. Perhatikan gerakannya. Ya. Dan semakin terbuka, semakin enak, semakin lega. Selega hati dan pikirannya Mbak Bella hari ini. Tuh. Dan rasakan tangannya enak sekali. Gimana Mbak Bella rasanya? Iya, enak banget Ustaz. Ya, inilah teknik ya tes sugestivitas. Artinya bahwa Mbak Bella itu tingkat sugestivitasnya tinggi. Oh, seperti itu. Nah, sekarang kita bayangkan Mbak Bella, tadi Anda perjalanannya dari Jonggol ke sini. Iya. Capek dong. Iya, lumayan. Lelah. Macam. Anda pernah merasakan begitu capek dan sehingga lemas badannya? Pernah. Oke. Pernah banget. Oke, sekarang coba rasakan bahwa badan saya lemas sekali sekarang. Dan Anda merasakan lemas yang luar biasa. Dalam hitungan ketiga, badan Anda lemas sekali. 1, 2, 3. Oke. Ya, sehingga ketika badan Mbak Bella ini lemas sekali. Mbak Bella tangan kanannya diangkat ke atas. Semakin mencoba mengangkat semakin lemas. Iya, silakan tangan kanannya diangkat, tangan kanannya. Apa yang dirasa Mbak Bella? Berat banget Ustaz, lemas. Kedua tangannya diangkat Mbak Bella, kedua tangannya.
Oke, silakan Mbak Bella berdiri. Tolong ambilkan minum di depan sana. Ya berdiri 1, 2, 3 berdiri. Semakin mencoba berdiri semakin berat. Nih. Ini tingkat sugestivitas Mbak Bella keren sekali. Ya, dalam kondisi yang lemas begitu, ya, ketika Mbak Bella dengar tepukan tangan, Mbak Bella akan tidur dengan sangat nyaman sekali. Sekali dengar tepukan tangan, itu Mbak Bella langsung tidur dengan sangat enak. Tidur enak sekali. Nikmat sekali tidurnya. Dan yang menarik lagi, ketika dengar tepukan yang kedua, Mbak Bella akan bangun dan badannya segar sekali. Ketika dengar tepukan yang kedua, ya tepukannya 2 kali maksud saya ya. Tepukannya 2 kali, Mbak Bella akan terbangun dan kondisi bangunnya badannya seger sekali. Ya, sehat. Tepukan yang kedua. Ya, bahkan bisa berdiri. Keren kan? Tuh hipnotis ya. Silakan duduk kembali Mbak Bella. Luar biasa. Itulah kawan-kawan ya, gambaran tentang hipnotis ketika orang sugestivitasnya sangat tinggi, begitu saja. Jadi otak manusia itu udah kayak tombol elektrik ya, pencet tidur ya, mati, terus nyala tuh. Lebih kayak mempengaruhi pikiran sendiri ya Ustadz ya? Iya, jadi sebenarnya yang hebat itu Mbak Bella bukan saya. Yang hebat itu Mbak Bellanya, yang hebat itu kliennya Mbak Bellanya. Kenapa? Mbak Bellanya keren sekali dalam membayangkan, itu cepat sekali, connecting pikirannya cepat. Oh iya, itu berarti lebih ke connecting juga ya Ustadz? Iya. Misalnya kliennya kurang connecting dan lama, Iya. bakal lama juga bakal Lama, makanya ketika kliennya itu memang lama, itu harus diskusi dulu, ngobrol ngalor ngidul, ya, terus cek kenyamanannya si klien itu di mana gitu. Oke, siap ya, paham Ustadz. Makasih loh Mbak Bella. Iya, sama-sama Ustadz. Rasain ya. Iya. Apa yang dirasa sih Mbak Bella? Kalau sekarang udah seger banget. Seger, yakin? Yakin? Tadi bener Anda tidur? Iya. Hah? Lemes banget. Ngerasain lemes ya? Banget, lemes banget. Serius? Iya. Oh, itulah kira-kira kawan-kawan ya, luar biasa. Ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi hikmah ya, menjadi pelajaran bahwa sesungguhnya dunia hipnotis itu biasa gitu. Makanya kemudian saya menulis sebuah buku tentang spiritual hipnotis. Ya, spiritual hipnosis. Cara belajar hipnosis praktis, mudah dan aman dari sihir. Ya, supaya kemudian tema-tema tentang sihir itu hilang. Ya, karena pada prinsipnya ini adalah bagian dari kehebatan Allah Subhanahu wa taala yang merupakan bahwa manusia dilebihkan dengan pikirannya. Ya, pikiran luar biasa. Maka afala yatafakkarun, afala yatadabbarun, itu manusia disuruh berpikir lebih mendalam. Semakin berpikir mendalam itu menggunakan berpikir pikiran bawah sadar. Itu kira-kira Bang. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Iya, siap. Ya, sukses buat kawan-kawan Nur Al-Latif ya. Terus berkarya karena negeri ini butuh karya-karya besar Anda. Saya yakin ketika Anda betul-betul menjadi nur, menjadi cahaya bagi bangsa ini, maka bangsa ini akan bangkit dari kegelapan. Ya, dan Anda adalah para pejuangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana Kak Bella rasanya dihipnotis? Mengikuti sugesti kita sama imajinasi kita ya. Kalau misalnya imajinasi kita tinggi, sugestinya masuk, emang benar-benar masuk hipnoterapi itu ke diri sendiri. Tapi yang sekarang dirasakan gimana? Tadi pas dihipnotis itu kan kayaknya Kak Bella. Tadi kan untuk ucapan Ustadz Abdu, badan jadi lemes kan? Itu tiba-tiba jadi lemes banget karena aku udah pernah ngerasain posisi lemes, badan lemes. Jadi ketika ngebayangin itu dan masuk ke otak aku untuk imajinasi, itu benar-benar jadi praktek lemes walaupun badan sekarang ini lagi segar bugar. Baik, terima kasih Kak Bella, terima kasih Pak Ustadz Abdu pun terima kasih. Terima kasih sama-sama. Ya, terima Mas kasih. Yogi dan Mbak Bella. Iya. Ya, barangkali teman-teman ada yang tertarik untuk di hipnoterapi sama Pak Ustadz Abdu, nanti bisa hubungin tim Nur Al-Latif bisa ya, nanti tim Nur Al-Latif pun punya media sosialnya. Nanti kita akan menghubungkan langsung ke Ustadz Abdu. Ya, barangkali seperti itu teman-teman sahabat Nur Al-Latif yang luar biasa. Terima kasih sudah menonton
channel Nur Alatip, dan tema kali ini adalah tentang hipnotis dalam sudut pandang Islam. Ikutin channel Nur Alatip dan jangan lupa untuk di-subscribe, untuk di-like, komen, dan disebarkan sama teman-teman, dan semoga selalu menjadi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.